Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania, NIM 112211305, Prodi Manajemen Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial. Sebelumnya di sini saya akan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Laode Muhammad Hikmat atas waktunya untuk menonton video tugas besar saya. Dalam video kali ini saya akan memaparkan materi tentang motivasi berprestasi dari modul 3. Pertama-tama, apa sih definisi motivasi? Motivasi itu secara bahasa Latin artinya itu mover, atau yang artinya gerak atau dorongan untuk bergerak. Sedangkan menurut Indonesia, motivasi itu merupakan daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Dan menurut Fredson, motivasi itu terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, psychological drive, yang artinya itu adalah merujuk pada motivasi bawaan. Yang kedua adalah affiliate need, merupakan motivasi yang dipelajari dengan istilah affiliate. Yang ketiga adalah cognitive motivation, yang artinya itu motif yang menunjuk gejala intrinsik, yakni kepuasan individual. Yang keempat adalah self-experience, yang sebagian dari perilaku manusia. Yang kelima adalah self-enhancement, yaitu lewat aktualisasi diri dan pengembangan kompetensi. Kemudian definisi motivasi berprestasi. Menurut para ahli yang mengemukakan pertama kali bahwa motivasi berprestasi itu adalah sifat trait atau umum yang selalu ditunjukkan siswa di berbagai bidang. Sebaliknya, sebagian besar teoretikus kontemporer percaya bahwa motivasi mungkin agak spesifik terhadap tugas dan peristiwa secara tertentu. Lalu kemudian kita memasuki aspek-aspek motivasi berprestasi, dan menurut M. Sesselan 1987, aspek-aspek motif berprestasi itu dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah tanggung jawab. Tanggung jawab itu adalah individu yang memiliki berprestasi yang tinggi akan merasa dirinya bertanggung jawab terhadap tugas yang dikerjakannya dan akan berusaha sampai berhasil menyelesaikannya dengan baik. Yang kedua adalah mempertimbangkan resiko pemilihan tugas. Individu yang memiliki motivasi berprestasi yang tinggi akan mempertimbangkan terlebih dahulu resiko yang akan dihadapinya sebelum memulai suatu pekerjaan, dan lebih cenderung menyukai permasalahan yang memiliki tingkat kesukaran yang sedang, menantang namun memungkinkan untuk diselesaikan. Yang ketiga adalah memperhatikan umpan balik. Individu yang memiliki motivasi berprestasi tinggi sangat menyukai umpan balik atas pekerjaan yang telah dilakukannya, karena menganggap umpan balik tersebut sangat berguna sebagai perbaikan bagi hasil kerjanya di masa yang akan datang. Yang keempat, kreatif dan inovatif. Individu yang memiliki motivasi berprestasi yang tinggi akan mencari cara untuk menyelesaikan tugas seefektif dan seefisien mungkin. Individu juga tidak menyukai kegiatan yang sama dari waktu ke waktu. Dan yang kelima adalah waktu penyelesaian tugas. Individu yang memiliki berprestasi motivasi yang tinggi akan berusaha menyelesaikan tugasnya dengan waktu yang cepat dan tidak membuang waktu. Dan yang terakhir adalah yang keenam, keinginan menjadi yang terbaik. Individu yang bermotivasi tinggi itu senantiasa menunjukkan hasil kerja yang sebaik-baiknya dengan tujuan agar meraih predikat terbaik, dan perilaku mereka berorientasi pada masa depan. Kemudian, bagaimana sih ciri-ciri orang yang memiliki motivasi berprestasi yang tinggi? Yang pertama adalah ia berani mengambil resiko, di mana individu memilih pencapaian prestasi dengan resiko yang sedang, sehingga dalam pengambilan tugas memiliki keyakinan dapat meraih sukses dan menghindari kegagalan. Kedua adalah menginginkan umpan balik, yang dimana individu menyukai aktivitas dapat memberikan umpan balik berharga dan cepat mengenai kemajuan dalam mencapai tujuan. Dan yang ketiga adalah puas dengan prestasi, di mana individu yang tingkat prestasinya tinggi menganggap bahwa menyelesaikan tugas merupakan hasil menyenangkan secara pribadi. Mereka tidak mengharapkan penghargaan material, namun memiliki pemikiran yang berorientasi pada pengharapan atau penghargaan di masa depan. Dan yang terakhir adalah totalitas terhadap tugas, di mana individu memiliki motivasi berprestasi tinggi, cenderung total dan gigih dengan mengerjakan tugas-tugasnya.
Kemudian apa saja sih kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap individu untuk motivasi berprestasi? Yang pertama adalah kebutuhan kekuasaan, yang dimana kekuasaan ini dibagi menjadi dua, yaitu ada kekuasaan selera khusus dan kekuasaan yang disosialisasikan. Contoh dari kekuasaan secara khusus itu meliputi membesarkan diri sendiri, meremehkan pengikut, memperlakukan bawahan, dan mempunyai sifat mengancam. Sedangkan kekuasaan yang disosialisasikan meliputi digunakan untuk kepentingan kelompok, perumusan tujuan, memberikan jalan yang untuk memecahkan masalah, mendengarkan bawahan dan mencari cara terbaik untuk evaluasi, dan sebagai katalisator. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan untuk perlindungan, yang meliputi bersifat sosial dan suka berinteraksi, menginginkan kepercayaan lebih luas, ikut memiliki berpartisipasi dengan kelompok, ingin memperoleh saling pengertian, dan suka menolong dan suka persahabatan. Dan yang terakhir adalah kebutuhan untuk keberhasilan, yang dimana meliputi bersemangat bila menang, tujuan yang realistis, bertanggung jawab pada hasil kerja, bekerja untuk suatu prestasi, dan menginginkan motivasi berupa kepuasan, kemandirian, dan kemajuan. Ketiga kebutuhan tersebut munculnya sangat dipengaruhi oleh situasi yang sangat spesifik, yang dimana para usahawan menunjukkan bukti yang lebih bermakna mengenai motivasi berprestasi dibanding kelompok yang berasal dari pekerjaan lain. Dan kesimpulannya adalah bahwa para usahawan mempunyai motivasi berprestasi yang tinggi itu lebih senang menghadapi tantangan untuk berprestasi daripada imbalannya. Perilakunya diarahkan dengan kesuksesan menengah. Karyawan memiliki motivasi berprestasi yang tinggi punya semangat kompetisi lebih pada jabatan daripada prestasi. Mereka lebih senang berkawan kooperatif dan hubungan antarpersonal yang akrab. Kemudian kebutuhan-kebutuhan yang bervariasi ini akan muncul sangat dipengaruhi oleh situasi yang sangat spesifik. Jadi segitu saja yang bisa saya jelaskan pada video kali ini pada materi motivasi berprestasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan mendapatkan pelajaran untuk saya pribadi dan untuk teman-teman semuanya. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.